Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Kita semua dalam kondisi sehat, puji Tuhan. Itulah harapan saya dan itu juga doa saya buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu ya. Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar firman-Mu. Bapa, kami hanya berharap kepadamu. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami akan jatuh tergeletak kalau tidak ditopang oleh firman-Mu, kalau tidak ditopang oleh kekuatan tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam kami belajar firman-Mu, untuk kami terus berharap hanya kepada Engkau saja, agar kami tidak menjadi kecewa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kembali pada pagi hari ini kita belajar di dalam kitab Mazmur 42, dan saya akan memberikan judul yaitu pengharapanku juga. Haleluya. Ya. Karena tema gereja pengharapanku Yesus, saya terus memberikan pengharapan. Mazmur 42, kalau Bapak Ibu sempat membaca akan menemukan beberapa kali kata tertekan. Ya. Mengapa engkau tertekan, jiwaku tertekan. Ya. Lalu ada juga mengapa engkau tertekan. Nah, waktu kita mendengar cerita seseorang, aduh aku tertekan loh dengan sikapnya, kita pasti memahami kondisinya tidak baik, di mana dia bekerja. Kesannya orang ini curhat bahwa kondisinya dia tertindas oleh tindakan-tindakan yang tidak baik. Makanya dia bilang, aku tertekan di sana itu. Kenapa? Begini nggak boleh, begini nggak boleh. Nah, kita mungkin pernah mendengar ya, atau teman kita share sama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga belajar dari Mazmur 42 ini, dikatakan oleh Bani Korah, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ya. Saya pernah menyampaikan ini, tetapi kali ini tentunya kita belajar dengan tema pengharapanku. Si rusa ini kan, saya berpikir bukan si rusa yang ada di kebun binatang, ya, di taman safari. Tetapi saya berimajinasi atau saya berandai-andai gitu ya, bahwa si rusa ini dia sedang sendirian, tidak ada rusa yang lain. Dia sendirian berjalan tertati-tati karena dia haus, tetapi dia belum dapati sumber air atau mata air. Sedangkan dia sudah berjalan mungkin berkilo-kilometer. Ya. Jiwanya haus. Rusa ini ada di hutan belantara seorang diri. Wow, ya ilustrasinya sangat kayak cerita anak-anak begitu. Sehingga di sini dikatakan, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Waktu kita mendengar kata jiwaku merindukan Engkau, ini kan seakan-akan Allah itu jauh dengan ini, pribadi ini. Contohnya dengan saya merindukan Tuhan, seakan-akan ya, suatu ungkapan ya. Jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang? Ya, seperti tadi saya katakan, seolah-olah dia itu jauh dengan Tuhan. Sampai dikatakan, bilakah aku boleh, padahal boleh saja setiap saat kita datang kepada Tuhan. Tetapi ini diungkapkan bahasanya gitu, apa aku ini boleh datang kepada Tuhan? Gambaran seakan-akan Tuhan tuh menutup wajahnya, tidak lagi mau memandang dia, sampai dia minta belas kasih Tuhan.
Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau kita menangis sehari-hari karena sesuatu hal yang kita tidak bisa kerjakan, atau kita tidak bisa lakukan, atau sesuatu itu benar-benar membuat hancur hati kita. Ya. Karena sepanjang hari orang berkata, di mana Allahmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat di dalam Perjanjian Lama itu bagaimana beberapa tokoh-tokoh Perjanjian Lama itu mereka hidup sebagai budak. Dan dalam kondisi seperti menjadi seperti budak itu bukan hal yang enak. Ya, harus kerja keras. Kalau tidak mau kerja, malas-malasan kerja, langsung dipukul. Menjadi budak tentu tidak punya hak lagi atas dirinya. Semua hak diambil alih oleh sang tuan. Tidak bisa melakukan apa-apa. Semua tergantung tuan. Orang ini kan sepertinya hidupnya ya, berharap saja kepada Tuhan. Sampai dia mengatakan, bilakah aku boleh datang kepada Tuhan? Jiwaku ini tertekan. Kalau sudah tertekan, kalau sudah orang putus asa, biasanya dilakukan adalah jalan pintas. Tetapi pemazmur mengatakan di sini 10, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapakah aku harus hidup bergabung di bawah impitan musuh? Padahal dikatakan bahwa Allah itu gunung batu loh. Berarti kan Tuhan itu sebenarnya menjadi kekuatan kita, menjadi andalan kita, ya. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Meskipun Bapak Ibu, di sini dikatakan juga berharaplah kepada Allah. Nah, kata berharaplah kepada Allah inilah menjadi kunci di dalam kitab Mazmur 42. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur lagi. Berarti sebelumnya pernah bersyukur. Tapi pada saat tertekan, dia mengeluh, dia mengatakan aku ini tertekan, aku ini terhimpit. Gak ada lagi yang menolong aku, aku ini gak punya lagi pengharapan, aku ini sudah putus asa. Tetapi dia ingat bahwa Tuhan adalah kekuatannya, Tuhan adalah gunung batunya, ya. Sehingga dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan yang masing-masing kita dengan takaran yang berbeda dengan kekuatan kita masing-masing. Ada saatnya kita tidak kuat. Ada saatnya kita menjadi lemah oleh tekanan-tekanan hidup ini. Ada saatnya kita juga mulai greget. Aku harus bagaimana? Tetapi pada pagi hari ini kita belajar kepada Mazmur 42 ini untuk mengatakan Tuhan itu adalah gunung batuku. Dan aku akan berharap kepadanya, akan membangkitkan semangat kita lagi, akan membangkitkan harapan kita lagi, dan akan membangkitkan gairah hidup kita lagi pada saat kita tahu kita mempunyai pengharapan yang hidup, yaitu di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini apapun yang menjadi tantangan hidup kita, apapun yang menjadi tekanan dalam hidup kita, puji Tuhannya kita masih punya harapan, yaitu Dia yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Dia yang senantiasa setia kepada kita. Amin Bapak. Dan kita tahu Dia tidak pernah tinggalkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dialah yang menjadi pengharapan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, semoga pada pagi hari ini kita disegarkan lagi. Kita diberi pengharapan yang begitu luar biasa bersama dengan Tuhan.
Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami menjalani hidup ini sesungguhnya tidak sendiri. Ada Engkau yang senantiasa menyertai kami. Meskipun terkadang kami merasa seakan-akan kami ini sendirian dalam menjalani kehidupan. Tetapi pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Dan kepadamulah kami mengadu. Kami melepaskan semua beban kehidupan kami. Kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dan kami akan mendapatkan kekuatan baru. Kami akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Engkau kembali menguatkan, Engkau kembali memberikan kepada kami janji yang indah Tuhan. Bahwa kami masih punya harapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.